Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021, disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan roti dan anggur, silakan menghubungi sekretariat gereja. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Q2 with God yang diadakan pada hari Rabu dan hari Kamis pada tanggal 1 dan 2 Desember 2021, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat pada tanggal 3 Desember dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, menikmati embun surgawi yang diadakan pada hari Selasa, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan doa meneduhkan jiwa diadakan pada hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Mari kita memuji Allah yang hebat, Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang perkasa, yang menyertai kehidupan kami. Haleluya. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih daripada
di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sore kemuliaan bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Sebab kasih-Mu tak pernah berkesudahan atas hidup kami. Yeay. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yes, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Aku percaya bahwa Engkau Allah yang memegang erat hidup kami. Kau takkan pernah membiarkan kami.
Kau selalu bawa kami di dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan. Di dalam rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu yang meneguhkan iman kami untuk senantiasa menanti janji-Mu. Karena Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang sanggup menggenapinya dalam hidup kami. Di dalam segala penantian kami, biarlah hati kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap bersyukur karena kasih-Mu begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Yesus Tuhanku. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama
aku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu di sepanjang hidupku, Yesus. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu yang melimpah di dalam hidupku. Biar ku bersukacita menanti janji-Mu, menanti setiap berkat dan pengurapan-Mu. Yesus, Kau kekuatan hidupku, Kau kota bentengku. Ku percaya Kau Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berjanji, dan Kau sanggup menggenapi janji-Mu bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah hatiku menyembah-Mu dan bersukacita karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu aku mengalami rasa aman yang sejati. Di dalam penantian akan janji-janji-Mu di dalam hidupku. Sungguh aku percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang menopang hidupku. Engkau meneguhkan hatiku dengan iman bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu di dalam hidupku. Tuhan, aku percaya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam
masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Langit hidupku kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Setiap masa depanku dalam harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan sukacita kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa di dalam ibadah ini. Dan selama bulan November ini kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menantikan Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan, bahkan ketika doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, rasanya Tuhan belum menjawabnya sampai hari ini, dibutuhkan sebuah ketekunan untuk menantikan Tuhan. Dan bukan hanya sebuah ketekunan, tetapi juga kesetiaan di dalam kita menantikan Tuhan. Bahkan dibutuhkan juga ketetapan hati di dalam kita menantikan Tuhan. Semuanya itu sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lampau. Dan hari ini kita akan belajar bagian yang terakhir, yaitu tetap bersukacita di dalam kita menantikan Tuhan. Amin. Karena di dalam sukacita itulah kita akan beroleh kekuatan. Di dalam sukacita itulah kita akan beroleh pengharapan ketika kita menantikan Tuhan dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menanti? Kenapa kita harus menantikan jawaban doa kita? Kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menjawab doa kita? Tentu tidak, saudara. Kita harus menanti karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan itu sangat indah bagi setiap kita. Bahkan waktunya Tuhan juga adalah waktu yang terbaik bagi kita. Sehingga ketika kita menanti sekalipun, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik datangnya daripada Tuhan pada waktu yang terbaik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dan pada waktu yang terbaik, disinilah yang membuat kita tetap dapat bersukacita menantikan Tuhan dan janji-janjinya di dalam hidup kita. Nah firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, Rasul Paulus menasihatkan demikian. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus bukan ketika Paulus berada dalam keadaan yang baik, bukan menjadi orang yang sedang bebas,
Tetapi kalimat ini, firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara di kota Roma. Nasihat ini diberikan kepada jemaat Filipi yang juga sedang hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Adanya permusuhan-permusuhan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Filipi. Nah, bagaimana seorang yang dalam penderitaan, yang sedang ada di dalam penjara, menasehatkan jemaat yang juga hidup di dalam kesulitan dan penderitaan untuk tetap bersukacita. Bahkan Rasul Paulus mengulangi sampai 2 kali, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bersukacita adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita harus menanti apa yang menjadi jawaban doa kita, apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus yang sedang dalam penjara pun bisa mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita mau belajar supaya kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Apapun yang sedang saudara alami, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, mungkin kau sedang berdoa untuk sesuatu tetapi Tuhan belum memberikannya dalam hidup saudara. Bahkan mungkin janji-janji Tuhan yang kau harapkan belum terjadi dalam hidupmu. Tetaplah bersukacita untuk menantikan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang ketika menanti sesuatu atau menantikan apa yang ia doakan tak kunjung terwujud di dalam hidupnya. Orang-orang mulai kecewa, frustrasi, bisa kecewa kepada Tuhan, menyalahkan keadaan, marah, dan sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa setiap kita akan tetap kuat, setia, bertekun, memiliki ketetapan hati, bahkan tetap bersukacita di dalam kita menantikan Tuhan dan janji-janjinya bagi kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa bersukacita itu adalah sebuah keadaan di mana orang itu merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas, tanpa beban atau masalah. Apakah demikian yang disebut dengan sukacita itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita mungkin secara umum dapat kita artikan perasaan bahagia, senang, saudara. Bahagia saat mendapatkan hal-hal yang baik di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 macam jenis sukacita. Yang pertama, sukacita yang sifatnya sementara. Nah, sukacita yang sifatnya sementara ini dapat didapat dari dunia ini, dari apa yang dimilikinya. Mungkin dengan mudah untuk memperoleh sukacita yang sementara ini. Tetapi dengan mudah pula sukacita ini akan hilang. Misalnya dengan pergi berlibur ke satu tempat, kemudian pergi ke tempat-tempat hiburan, memiliki harta yang cukup banyak, dan pergi ke tempat-tempat yang membuat mereka senang, ke nightclub, saudara, minum minuman alkohol dan sebagainya, mungkin bisa membuat sukacita itu ada, tetapi sementara. Dan sukacita yang demikian mudah sekali untuk hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini adalah jenis sukacita yang kedua, yaitu sukacita yang sifatnya sejati. Sukacita yang sejati itu datangnya hanya daripada Tuhan. Tidak kita dapat peroleh dari dunia ini. Sukacita sejati bersifat kekal. Karena sukacita yang demikian tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang terjadi di sekitar kita. Sukacita ini terjadi di dalam diri kita ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sukacita yang sejati adalah keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita ini didasarkan kepada iman yang teguh kepada janji-janji Tuhan dan Roh Kudus yang memberikannya di dalam hati kita. Pada umumnya orang bersukacita karena ada sesuatu yang menyenangkan terjadi di dalam hidupnya atau di sekitarnya. Apabila keadaan sekitar berubah, tidak menyenangkan atau mengalami kesulitan, pada umumnya orang mulai tidak bersukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita itu merupakan sebuah pilihan. Sukacita adalah sebuah pilihan yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang dikatakan di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Saya bacakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk mengajarkan untuk memilih berbahagia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berdoa untuk sesuatu, tetapi itu belum terjadi di dalam hidupmu. Mungkin kau sedang menantikan janji Tuhan di dalam hidupmu, dan itu belum terjadi di dalam hidupmu. Tetapi bila kita tetap memilih untuk tetap bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin keadaan yang kita alami tidak baik, ada begitu banyak masalah dan pergumulan di dalam hidup kita. Tetapi biarlah itu tidak mencuri sukacita kita yang sejati. Kita tetap memilih berketetapan hati untuk tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Viktor Frankl, adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Nah, pada usia 25 tahun ia menjadi seorang dokter medis yang berhasil di Wina. Tetapi pada tahun 1942 ia ditangkap oleh Nazi, kemudian dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Di dalam kamp konsentrasi tersebut, Viktor Frankl mengalami penderitaan yang sangat berat. Setiap hari dia menyaksikan teman-temannya yang dibunuh, bahkan dia kehilangan seluruh keluarganya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang menderita tersebut, Viktor Frankl tetap memiliki daya tahan, tetap memiliki pengharapan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dia mengatakan bahwa semua bisa diambil daripadanya. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat diambil dari hidupnya. Yaitu apa? Kebebasan untuk memilih, menentukan sikapnya. Dan Viktor Frankl memilih untuk tetap bertahan. Memilih untuk tetap berbahagia di dalam keadaan yang menderita tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin keadaan di sekitar kita menghimpit kita. Kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sedang menantikan janji-janji Tuhan itu belum digenapi di dalam hidup kita. Marilah kita tetap memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebuah pilihan. Bersukacita di dalam Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 alasan mengapa kita tetap dapat bersukacita di dalam penantian itu. Hal yang pertama, kita tetap dapat bersukacita
karena ada pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Amin. Kita bersuka cita bukan karena keadaan di sekitar kita. Kita tetap dapat bersuka cita karena ada pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Sebuah pengharapan itulah yang membuat kita tetap memiliki sukacita, tetap berbahagia di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang sedang jatuh cinta, menantikan kekasihnya untuk datang, maka dia akan menantikan kekasihnya yang akan datang tersebut dengan penuh sukacita, dengan berbahagia. Atau seorang suami atau istri yang menantikan kelahiran daripada anaknya, pastilah dia menantikannya dengan penuh sukacita dan antusias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang sanggup untuk menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin, saudara. Apapun yang sedang saudara alami hari ini, ada tekanan, ada kesulitan, bahkan kau sedang menantikan sesuatu daripada Tuhan, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan yang memberikan janji itu kepada kita, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang pasti menggenapi janjinya dan rancangannya di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa kita tetap dapat bersukacita di dalam penantian itu. Yang kedua adalah kita bersukacita karena sukacita itu bukan kita dapatkan dari dunia ini. Sumber sukacita itu adalah daripada Tuhan sendiri. Amin. Sumber sukacita kita yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Bahkan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi kasih merupakan buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Bahkan di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang pertama Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita peroleh hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Hal yang ketiga yang menjadi alasan kita tetap dapat bersukacita dalam penantian, karena sukacita itu merupakan kekuatan kita. Amin. Di dalam sukacita kita beroleh kekuatan. Nehemia pasal yang ke-8 dan ke-10b di sana dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindungan. Sukacita itu mendatangkan kekuatan bagi kita. The joy of the Lord is my strength. Amin, saudara. Sukacita di dalam Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Sukacita yang sejati mengalir di dalam hati kita, yang merupakan karya Roh Kudus yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Ia memberikan bagi jiwa kita kekuatan, sukacita yang terus mengalir di dalam segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang kehilangan sukacita, maka dia akan mengalami frustrasi, emosional, bahkan tidak ada damai sejahtera, kehilangan kekuatannya. Itulah yang dikatakan dalam Amsal 24 ayat ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap memiliki alasan untuk bersukacita, karena di dalam sukacita itu ada kekuatan. Amin, saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana kita tetap dapat bersukacita di dalam penantian kita? Yang pertama, untuk kita tetap dapat bersukacita, ingatlah akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Renungkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita. Meskipun kita dalam penantian, meskipun kita ada dalam pergumulan, meskipun kita ada dalam masalah, meskipun kita ada dalam kesulitan dan tekanan di dalam hidup kita. Mari renungkan akan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita
setiap hari mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dicatat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-19 sampai dengan 26, demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kau sedang mengalami kesulitan hari ini. Mungkin kau sedang kecewa karena apa yang kau doakan belum terwujud dalam hidupmu. Mungkin kau sedang frustrasi, saudara. Engkau kehilangan kekuatan, kau kehilangan damai sejahtera. Mari ini saatnya untuk kita kembali merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itulah yang membuat kita akan tetap memiliki sukacita. Kalau kita berfokus kepada masalah dan pergumulan hidup kita, kepada kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mengalami keletihan. Kita akan kehilangan kekuatan. Kita akan putus asa, stres, frustrasi. Tetapi ketika kita merenungkan bagaimana Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lampau, maka kita percaya juga Tuhan akan menolong kita pada masa sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Hal yang kedua, untuk kita beroleh sukacita di dalam penantian kita, maka kita harus senantiasa membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Senantiasa melekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber sukacita itu. Ketika kita melekat kepada pribadi Tuhan, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sukacita yang sejati itu akan mengalir dari hati kita. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, yang tidak mengalami pasang surut di dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu kita dapatkan daripada sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan sukacita itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai dengan 19, firman Tuhan mengingatkan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hati kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan sukacita sejati di dalam kehidupan kita. Dengan kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa setiap hari, melekat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara, kakinya dipasung, tangannya dibelenggu, bahkan dijaga oleh pengawal yang berjaga-jaga, saudara. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Paulus dan Silas tidak kecewa, tidak marah, tidak ngomel, tidak menggerutu, saudara, tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat pada tengah malam, Paulus dan Silas, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Tetap ada sukacita, ada pengharapan. Dan ketika Paulus dan Silas memuji, menyembah Tuhan, berdoa, maka kuasa Tuhan terjadi. Terjadi gempa, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu yang mengikat mereka terlepas, saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan, mereka terlepas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang terbelenggu oleh masalahmu, oleh pergumulan hidupmu, oleh sesuatu yang sedang kau harapkan di dalam hidupmu. Mungkin kau kecewa, engkau stres, engkau frustrasi. Ambil keputusan untuk tetap
memuji dan menyembah Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh sukacita itu mengalir di dalam hidup. Hal yang ketiga yang terakhir untuk kita tetap memiliki sukacita ketika kita menantikan janji Tuhan adalah dengan hidup berserah penuh kepada Tuhan. Hidup berserah penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada hal yang mencuri sukacita kita adalah kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang seringkali membuat kita tidak dapat bersukacita. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita, firman Tuhan katakan, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kau sedang khawatir, kau sedang takut di dalam hidupmu. Engkau sedang meragukan akan Tuhan di dalam hidupmu karena apa yang kau doakan rasanya Tuhan belum jawab. Apa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan belum berikan kepadamu. Tetap nantikan Dia. Berserah penuh kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiran kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bahkan seluruh kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan, maka di situ telah terletak kekuatan kita untuk kita tetap bersukacita. Karena Allah itu adalah pribadi yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun juga yang seringkali membuat kita khawatir dan takut, serahkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan pribadi yang memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami hari ini, mungkin kau sedang menantikan jawaban doa itu, menantikan janji-janji Tuhan itu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Karena sumber sukacita kita bukan dari dunia ini, bukan dari apa yang ada di sekitar kita, tetapi sumber sukacita kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah pribadi yang setia kepada janji-Mu. Bahkan apa yang Kau firmankan akan digenapi di dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang kami harus menantikan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi doa-doa kami. Kami menantikan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Kiranya ajar kami ya Tuhan, untuk tetap bersukacita dalam penantian itu. Biarlah sukacita itu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu, sehingga sukacita itu terus mengalir di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku.
jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Kau Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara dan saya mulai hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.